Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Davina, dokter yang sedang berjaga di klinik hari ini ya Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ari, Bapak Ari usianya berapa tahun? 40 tahun, Untuk alamatnya di mana Pak? Bandung. Baik, Bapak jadi gimana? Ada apa keluhannya Pak? Saya nyeri kaki dok, dua-duanya. Dua-duanya nyeri. Oke, untuk nyerinya ini kira-kira sudah berapa hari Pak? Kira-kira masih baru dok, belum seminggu. Untuk nyerinya ini, apakah Bapak melihat ada perubahan warna kulit di sekitar kaki Bapak mungkin Pak selain nyeri? Iya dok. Ada. Untuk perubahan warnanya ini kira-kira dari mana Pak awalnya Pak? Awalnya dari ujung dok, dari ujung-ujung. Oke. Kira-kira berapa lama tuh Pak menyebarnya si kehitaman itu Pak lukanya? Cepet dok, kayak beberapa hari gitu. Cepat. Oke. Tapi mungkin Bapak selain ada nyeri, terus ada jaringan, ada kehitaman di kaki Bapak, mungkin ada bengkak gitu Pak? Bengkak dok. Ada bengkak. Terus kemerahan ada Pak? Ada. Kalau nanah mungkin Pak? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin Bapak ada demam Pak sebelumnya? Nggak ada. Tidak ada demam ya Pak. Apakah Bapak mungkin di rumah ada yang mengalami hal yang sama seperti Bapak Pak? Nggak tahu dok. Nggak tahu. Tadi nyeri ya Pak ya? Nyerinya ini dia pada saat istirahat Bapak lebih mendingan atau pada saat istirahat Bapak merasa nyerinya sama saja? Mendingan. Pada saat istirahat mendingan ya Pak ya. Lalu Pak, apakah punten ya Pak, saya sebelumnya bertanya, sehari-hari Bapak merokok Pak? Merokok. Kira-kira merokoknya sudah sejak kapan Pak? Dari SMP. Sejak SMP. Setiap merokok kira-kira berapa batang? Sehari sebungkus dok. Sehari sebungkus. Mungkin selain riwayat merokok, Bapak ada riwayat diabetes mellitus atau kencing manis mungkin Pak? Iya dok. Ada. Kalau misalkan tekanan darah tinggi, hipertensi udah pernah dicek? Ada? Tinggi dok. Tinggi. Tapi Bapak ingat gak tingginya berapa? Kurang tahu dok. Kurang tahu. Oke. Bapak punten, Bapak punya kolesterol pernah dicek mungkin Pak kolesterolnya? Tinggi juga. Tinggi juga. Baik. Bapak, hari ini saya akan melakukan, punten Pak, kan tadi bilang di sekitar daerahnya juga ada kehitaman ya Pak ya. Bapak melihat gak di daerah-daerah sekitarnya juga terlihat kulitnya seperti kering gitu mungkin Pak? Bapak merasa ada perubahan warna di kuku Bapak atau ada lebih menebal kukunya gitu Pak? Oke. Baik Bapak, jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada tungkai bawah Bapak ya Pak ya, bagian kaki Bapak. Mungkin nanti akan ada sedikit tidak nyaman karena saya harus memeriksa beberapa denyut nadi di kaki Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, apabila bersedia silakan ke meja pemeriksaan terlebih dahulu ya Pak. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, lalu menuju ke meja pemeriksaan. Oke, yang pertama jangan lupa untuk kaki pasiennya diangkat tungkai bawahnya, lalu kita inspeksi dari kaki pasien, kita lihat dari warna kakinya apakah ada pucat, kebiruan atau kehitaman. Di sini kuku-kukunya sudah mulai menghitam. Lalu kita lihat dari otot gastrocnemiusnya apakah ada atrofi otot atau tidak. Lalu kita lihat distribusi pertumbuhan rambut dari kakinya, apakah terlihat rontok atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat di bagian kakinya, apakah kulit kakinya kering atau tidak. Kita lihat di bagian ekstremitas kaki kiri dan kanan. Lalu sekarang kita lihat pertumbuhan dari kukunya, apakah ada penebalan dari pertumbuhan kuku atau kehitaman pada kukunya. Lalu kita lihat pada kakinya, apakah ada ulkus di kakinya. Lalu
Selanjutnya kita akan palpasi. Kita akan palpasi suhu di daerah distal sampai femoral dari ekstremitas bawah pasien. Untuk ekstremitas dari pasien, untuk bagian kukunya sudah dingin tapi bagian femoral ke atasnya masih terasa hangat. Lalu selanjutnya kita tanyakan pada pasien apakah ada rasa nyeri, Pak? Nyeri, Dok. Nyerinya di bagian mana, Pak? Yang ini? Iya, Dok. Atau yang ini? Yang tadi itu. Yang ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan capillary refill time di kedua ekstremitas. Kita lihat capillary refill time-nya apakah dia akan kembali dalam waktu kurang 2 detik. Untuk hasil pada pasien, pada kaki kanannya capillary refill time-nya lebih dari 2 detik. Lalu selanjutnya kita rasakan pulsasi di daerah ekstremitas bawah dari pasien. Yang pertama kita rasakan dari dorsalis pedis, lalu selanjutnya tibialis posteriornya, selanjutnya di poplitealnya. Pak, maaf ya, boleh agak sedikit di atas. Lihat sebelah sini. Lalu selanjutnya di arteri femoralis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan karena di sini tadi ada gangrennya. Jadi kita periksa ukuran gangrennya, ini hanya sekitaran di ujung kuku. Lalu kita tekan apakah ada nyeri, Pak? Lalu kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi seperti nanah di sekitarnya. Namun di sini nggak ada tanda-tanda infeksi seperti nanah. Lalu selanjutnya Bapak boleh, Pak, sekarang Bapak boleh duduk dulu, Pak. Hasil pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan arteri tadi. Baik, Pak, dari hasil pemeriksaan fisik arteri tadi, saya menemukan beberapa jaringan yang rusak, Pak. Jadi yang tadi Bapak ceritakan di anamnesis ada hitam-hitam di kaki kulit Bapak, itu merupakan jaringan yang rusak. Jaringan yang rusak ini karena kurangnya oksigen ke jari-jari ujung Bapak seperti jari kaki. Mungkin nanti selanjutnya akan saya berikan pengobatan ya, Pak. Dan untuk langkah selanjutnya nanti saya akan lanjut beri ke dokter spesialis pembuluh darah. Apakah sebelumnya Bapak ada yang ditanyakan dulu, Tidak. Pak? Baik, apabila tidak, sekian Pak pemeriksaan fisik dan anamnesis dari arteri saya. Apabila Bapak sudah mengerti, terima kasih, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vena. Pada pemeriksaan vena kita inspeksi dulu terlebih dahulu apakah ada edem di tungkai kanan kaki kirinya, ada apa kemerahan, hiperemi tungkai kanan kaki kiri, telangiectasis, lalu ada varises atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat apakah ada hiperpigmentasi atau tidak di daerah kakinya. Lalu kita lihat ada limfoedema atau sklerosis atau ada ulkus. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes Brody test. Pertama kita angkat kaki pasien terlebih dahulu, lalu kita pasangkan pemikat di betis pasien. Lalu setelah itu kita minta pasien untuk berdiri.
lalu langsung kita lepas. Lalu selanjutnya kita nilai kemampuan pasien vena savena sama vena perforatornya. Lalu selanjutnya kita lepaskan dari turniketnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan human sign. Untuk memeriksa pada pasien yang nyeri akut. Lalu kita tanya, Pak, apakah ada nyeri? Sakit dok. Oke, sekian untuk pemeriksaan dari venanya.